Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, baik. Izinkan saya Alfi, yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali di pelatihan TPA dari 2 Mata Garuda Jawa Tengah. Untuk susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, kemudian selanjutnya pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Ahmad Mukibin sudah hadir, nggih? Oke, baik. Sudah, Mbak. Kemudian selanjutnya, terima kasih sudah mau membersamai kita ya, Bapak. Selanjutnya sesi tanya jawab, kemudian nanti ada foto bersama, dan terakhir nanti adalah penutup. Memulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu dari Bapak Ahmad Mukibin. Nah, jadi Bapak Ahmad Mukibin ini adalah salah satu founder dari Kibin ID. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa follow IG-nya ya. Jadi Kibin ID itu salah satu platform pendidikan. Nanti teman-teman silahkan bisa untuk di follow Instagramnya. Oke, Bapak, apakah sudah siap? Sudah, Mbak. Oke, baik. Silahkan Bapak untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Oke. Baik, terima kasih Mbak Alfi atas waktu yang telah diberikan. Saya ambil alih ya berarti ya waktunya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan ke materinya seperti itu. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat, Bapak. Sudah ya? Ini Ya. sudah di record ya, Mbak ya? Sudah. Oke, kalau sudah boleh kita mulai ya. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Ahmad Muhibbin, alumni dari S2 Pendidikan Matematika dari UPI, seperti itu dengan beasiswa LPDP. Nah, ini juga teman-teman sepertinya para pejuang LPDP ya. Semoga nanti di tahun 2025 menjadi rezeki teman-teman bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan tadi, saya merupakan konten kreator matematika di @hidden.id seperti itu. Ini bisa diakses di YouTube, Instagram, sama di TikTok ya. Jadi teman-teman boleh dibantu di follow kalau misal suka matematika. Tapi kalau enggak juga enggak maksa gitu. Biasanya konten-konten pendidikan seperti itu kurang menarik ya. Nanti follow-nya ada perlunya. Kalau udah nggak ada perlu, di unfollow biasanya gitu. Nah, makanya nanti pas apa namanya pas pembukaan beasiswa terus pembukaan seleksi-seleksi trafiknya naik banyak banget. Oke, teman-teman juga bisa silaturahim juga di IG saya di sebelah kiri ini @a.muhibbin, boleh di follow ya. Nanti kita silaturahim di sana. Dan jangan lupa di sebelah kanan ada IG dari MG Jateng, yaitu Mata Garuda Jawa Tengah, atau para penerima dan alumni beasiswa LPDP ya, yang ada di Jawa Tengah, baik yang tinggal di Jawa Tengah atau yang berdomisili di Jawa Tengah.
Nah, kita mulai dulu, teman-teman. Kemarin saya dihubungi sama panitia untuk menyampaikan topik terkait tes potensi akademik. Nah, sebenarnya ini hari yang kedua ya. Yang pertama kemarin sudah sama Mas Glagah gitu. Nah, saya ulangi kembali untuk mengingatkan tes potensi akademik itu apa sih? Seperti itu. Nah, tes potensi akademik ini dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif dari seseorang. Nah, kemampuan ini biasanya menggambarkan kemampuan seseorang dalam mencapai keberhasilan untuk studi lanjut maupun tingkat yang profesional seperti seleksi kerja itu juga umumnya menggunakan tes potensi akademik seperti itu ya. Jadi meskipun teman-teman backgroundnya bukan dari katakanlah eksakta, tapi tes ini sering digunakan. Apalagi buat teman-teman yang pemburu beasiswa, maka harus bisa mengerjakan soal-soal TPA. Tapi untuk yang LPDP saat ini, kalau misal teman-teman mau menghindari TBS atau nama lain dari TPA, itu bisa menggunakan LOA gitu ya, LOA dari kampus. Nah, untuk kesempatan kali ini saya di diminta untuk membahas terkait kemampuan verbal sama nanti kemampuan penalaran seperti itu ya. Nah, kita yang pertama ada kemampuan verbal. Kemampuan verbal itu bertujuan untuk menguji peserta dalam kecakapan, keterampilan, kecepatan, dan dalam mengolah kata. Nah, nanti jenisnya ada banyak. Yang pertama, yang sering dijumpai adalah sinonim. Kita diminta untuk menentukan kata yang memiliki makna yang sama atau sepadan. Kemudian yang kedua ada tes antonim. Antonim ini kita diminta untuk menentukan arti yang berlawanan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah analogi. Nah, ini menentukan hubungan yang tepat. Seperti hubungan kalian sama doi itu seperti apa? Nah, ditentukan ya. Asik. Nggak bercanda, teman-teman. Nah, teman-teman enjoy aja ya. Ini nanti akan saya tunjukkan beberapa soal yang akan kita bahas juga. Nah, untuk cara bahasnya, silakan nanti teman-teman ketika dengan soal, teman-teman jawab dulu di kolom komentar ya. Usahakan tidak menggunakan suara, sehingga teman-teman yang lain nggak terganggu dengan jawaban yang sudah dipunyai. Takutnya nanti udah dengar jawaban dari orang lain jadi berubah pikiran gitu. Nah, itu kan kurang bagus untuk teman-teman yang lain ya. Oke, kita ke soal ya. Di sinonim kita punya kata primer, teman-teman. Silahkan ditulis di kolom chat ya. Sinonimnya itu apa? Atau bisa polling nggak ya Zoom-nya? Kalau nggak bisa di chat aja. Yuk, nggak ada yang mau berbeda ini? Atau sama semua? Udah semua? Atau ada lagi yang mau jawab? Dipersilahkan teman-teman. Oke, udah ya. Udah cukup banyak yang jawab ini. Nah, di sini primer itu memiliki makna apa? Kita sering dengar kata primer, contohnya apa? Kebutuhan primer gitu. Berarti kalau kebutuhan primer itu sama aja dengan kebutuhan pokok.
Nah, selain kata pokok, apa lagi? Kebutuhan yang pertama gitu ya, yang pertama harus dipenuhi. Atau boleh juga apa? Utama. Utama atau terutama sama aja ya. Nah, kalau di sini sedang itu jelas bukan. Nah, ada terutama. Terutama kita ambil yang bagian ini ya. Berarti jawaban yang paling tepat yang B. Nah, ini nanti teman-teman akan menjumpai soal-soal seperti ini di berbagai tes TPA manapun. Mau LPDP, CPNS, itu atau tes-tes kerja, kita sering menjumpai seperti ini. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita punya elastis. Nah, silahkan dijawab di kolom komentar ya. Ini nggak mau berbeda, maunya keroyokan ini, teman-teman. Kalau C, C semua gitu. Masih gampang, masih gampang. Atau udah pada mahir ini, teman-teman ya. Oke, sudah ada CZ. Apa itu? Nah, elastis ini, teman-teman, boleh kita artikan sebagai apa? Yuk, ditulis di kolom chat. Elastis itu mudah berubah-ubah ya, atau kembali ke bentuk semula. Itu namanya elastis. Nah, kalau seperti itu boleh dikatakan bahasa pendeknya itu sebagai luwes, boleh. Terus ada lagi apa? Lentur juga boleh ya. Selain dua kata ini, ada lagi nggak kira-kira? Kalau ada boleh dibantu ditulis di kolom chat. Nah, kalau nggak ada, kita ambil yang ini nih, yang lentur. Apakah ada di opsinya? Kenyal bukan ya? Ini bukan jelly, jadi nggak kenyal. Terus empuk, bukan kerupuk, jadi salah. Nah, di sini ada lentur yang C ya, teman-teman. Ada berarti untuk yang kedua ini jawabannya yang C, lentur. Nah, dari jawaban teman-teman sepertinya udah benar semua. Mantap. Karena C itu katanya cinta. Wah, sih. Ya, lanjut. Di soal yang berikutnya, mukaddimah. Nah, ini para petugas pembaca apa namanya? Petugas upacara ini sering dengar ini kata mukaddimah. Oke, udah ya. Atau ada lagi yang mau jawab? Ini sama semua. Nah, mukaddimah ini ternyata merupakan bahasa Arab juga, teman-teman. Mukaddimah yang berarti adalah pembuka, seperti itu. Pembuka. Nah, ternyata dari bahasa Arab kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, selain pembuka, ini boleh diartikan juga sebagai apa? Pendahuluan gitu ya. Pendahuluan. Intinya yang di awal. Pendahuluan. Terus bisa lagi apa? Kalau di awal kita sering baca buku itu kita lihat kata pengantar gitu ya. Berarti boleh diartikan sebagai pengantar. Nah, dari tiga kata ini kita ambil yang pengantar sesuai yang ada di opsinya.
Di opsi yang pengantar itu yang D ini. Jadi untuk mukodimah sinonimnya adalah yang D, pengantar gitu ya. Yuk lanjut lagi. Terakhir di sinonim ada tekad. Kita sering dengar tuh. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Kata-kata plesetan ya teman-teman ya. Oke, sudah mulai berbeda. Ini ada dua opsi yang dipilih. Ada yang milih itu, ada yang milih ini. Kira-kira yang mana? Udah ya. Ada lagi teman-teman. Berani ambil risiko, kata Bang Gaftan. Bener ya? Gadfan. Nah, ini kalau tekad diartikan itu sebagai kebulatan hati gitu. Kebulatan hati bukan berarti hatinya bulat ya. Hatinya tetap love ini. Kebulatan hati. Nah, artinya apa kalau kebulatan hati? Ini memiliki kemauan. Selain kemauan berarti apa? Iktikat gitu ya. Iktikat. Nah, atau tadi ada yang mengartikan berani ambil resiko, itu juga boleh. Nah, dari ketiga kata ini, ambil yang kemauan ini, teman-teman. Berarti di sini yang B yang paling tepat ya. Jadi untuk sinonim dari tekad adalah kemauan. Aman, teman-teman? Belum pusing ya? Daya juang itu kata Mbak Ainun. Ambisi boleh. Nah, kita lanjutkan ke antonim sekarang. Nah, hati-hati ini kebalikan ya, berarti kalau antonim. Kita ke soal yang pertama dari antonim, lihai. Oke, yuk yang lain. Lihai. Seorang pesepak bola memiliki pergerakan yang lihai gitu. Nah, ada dua opsi yang berbeda ini yang dipilih. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Nah, teman-teman yang belum jawab, kira-kira gimana? Ikut sekte yang mana? Terlatih atau yang bodoh? Kalau sudah tahu arti lihai, pasti bisa itu ya, bisa mengartikan. Tapi memang ada jebakan gitu. Biasanya ada dua kata yang mirip. Nah, di sini lihai itu boleh diartikan sebagai apa, teman-teman? Lihai ini pintar juga bisa ya. Pintar. Kemudian cekatan juga bisa. Cekatan. Nah, pintar, cekatan, kemudian ada cerdik. Cerdik itu kan juga termasuk pintar ya. Atau ahli itu juga bisa. Nah, kalau ahli berarti kan seseorang yang ahli itu kan pasti sudah terlatih ya. Jadi dari B sama C ini justru merupakan sinonimnya ya. Nah, sementara ada hilang, hilang itu jelas teman-teman. Kemudian ada kata bodoh, kalau kita ambil pinter ini, maka antonimnya atau lawan katanya adalah yang bodoh. Nah, bodoh ini memiliki
persamaan kata yang diperhalus menjadi bebal. Nah, jadi kalau teman-teman sungkan bilang bodoh, bilang aja bebal gitu. Jawabannya yang D ya, untuk lihai. Nah, selanjutnya kita punya soal lazim. Lazim adalah lawan kata ya. Oke, good. Lazim tidak lazim, boleh. Tinggal kasih kata tidak itu sudah termasuk antonimnya ya. Tapi nggak segampang itu, Ferguso. Nanti lihai, tidak lihai. Oke, boleh. Ini kalau guru bahasa Indonesia yang ngajar bisa dilempar sama penghapus ya. Di sini ada guru bahasa Indonesia juga ini. Jangan-jangan ketawa juga dia. Oke. Nah, di sini lazim kita artikan sebagai apa, teman-teman? Bahasa Jawa ini ora umum. Betul, ora umum. Lazim ini sudah biasa gitu ya. Sudah biasa. Sudah biasa. Lagu apa itu? Nah, itu Mbak Alfi dari Prodi Bahasa Indonesia itu. Nah, kemudian lazim ini juga bisa diartikan sebagai umum ya. Terus ada apa lagi selain dua kata ini? Sudah biasa atau umum. Nah, lumrah ini juga termasuk ya. Lumrah termasuk. Jadi ini termasuk sinonimnya. Lumrah sinonim, kemudian umum juga sinonim. Nah, kalau sekarang udah ada bahasa mainstream. Nanti lawan katanya apa? Anti mainstream gitu. Nah, ini lawan kata dari lazim adalah aneh ya. Kalau kuat sama tebal jelas bukan, nggak bersinggungan sama sekali. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi nih di soal yang ketiga dari antonim. Royal. Nah, biasanya dari circle teman-teman ada salah satu orang yang memiliki sifat royal. Silakan tag temennya yang punya sifat royal. Barangkali join di satu Zoom ini. Irit, oke. Nah, royal ini boleh diartikan sebagai apa? Boros ya, boros boleh. Atau boros itu berlebihan, berlebihan. Suka jajanin gitu kan. Melampaui batas juga boleh ya, karena lebih ini berarti melampaui batas. Nah, kalau bahasa sekarang macam-macam, katanya ada frugal, frugal living. Kemudian ada irit, ada lagi apa ini? Oh, ini antonimnya ya, sorry, sorry. Nah, berarti kalau cerewet ini bukan ya, bukan nggak bersinggungan sama sekali. Boros ini sinonim, mewah juga mendekati sinonim dari royal ya. Kaya bukan ya. Jadi lawan kata dari boros adalah hemat atau frugal atau pelit. Nah, itu macam-macam. Hedonisme. Oke, semakin banyak peserta kita miliki ya. Nah, kunci dari penguasaan bahasa ini adalah sering-sering membaca gitu ya. Bener nggak buat teman-teman yang dari bahasa Indonesia? Ya, lanjut. Ada lestari. Salam lestari. Ini biasanya anak-anak apa namanya Mapala.
Cepat banget jawabnya. Jangan terburu-buru dong. Salam Lestari. Aman ya? Udah banyak yang jawab. Oke. Lestari ini boleh kita artikan sebagai apa, teman-teman? Ini bertahan ya. Tetap lestari, tetap bertahan. Atau boleh diartikan kekal. Nah, kekal juga boleh. Terpelihara. Oke, banyak sekali ini. Sorry, sorry. Pencet. Terpelihara. Nanti kalau bertahan, kekal, terpelihara, ini kekal itu kan berarti sinonimnya ya. Subur, makmur, bukan. Kering, juga bukan. Nah, kekal berarti lawan katanya adalah binasa. Tidak berubah, oke, boleh. Abadi juga boleh. Nah, lanjut ya. Di soal analogi. Kita punya tiga model, teman-teman. Tapi intinya itu hampir sama. Nah, yang pertama ditulis seperti ini. Mengantuk berhubungan dengan tidur sebagaimana apa berhubungan dengan apa. Ini untuk model pertama yang sering muncul di soal-soal analogi. Kita adalah menemukan clue-nya atau hubungan dari kedua kata mengantuk. Ini apa? Mengantuk dan tidur. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kata kuncinya apa? Clue-nya apa? Nah, mengantuk ini boleh diartikan dengan apa? Kalau ngantuk biasanya gitu ya. Biasanya tidur. Kemudian apa? Yang paling tepat, apakah jatuh sama sakit, obat sama sehat, resep, obat, minum limun, makan gizi. Sebab akibat, kata Mbak Sulistiani. Sebabnya ngantuk, akibatnya tidur gitu. Atau saya ambil yang gampang, biasanya tidur gitu. Nah, kalau teman-teman punya clue lain, boleh digunakan. Yang penting sama ya. Nah, ini jatuh biasanya sakit, bener nggak? Ada yang nggak, yang nggak bener ya. Apa jatuh hati? Loh, itu kalian. Nah, berarti ini ya, yang paling tepat yang jatuh biasanya sakit ya, teman-teman. Kalau obat biasanya sehat, itu kurang tepat ya. Jadi untuk yang nomor satu, jawabannya yang A. Oke, banyak yang benar ya. Lanjut, kita punya laut samudra sama dengan apa? Ini masih soal model satu. Oke, ada yang D, ada yang A juga. Oke, ada dua opsi yang dipilih ya. Nah, laut sama samudra, berarti clue-nya apa? Yuk, temukan clue-nya. Kalau kecil itu namanya laut, kalau besar namanya samudra gitu ya. Ini besar dan kecil. Oke, ada yang jawab bagian dari boleh. Kebalik, kecil dan besar gitu. Kecil dan besar. Nah, di sini kalau sungai sama laut itu benar nggak? Kurang tepat ya. Kalau sungai itu bisa apa namanya? Bisa habis, bisa bermuara. Bermuaranya ya di laut seperti itu. Jadi untuk yang A kurang tepat. Kemudian banyak yang milih D.
kalau kecil namanya pulau, tapi kalau pulau yang besar namanya benua. Contohnya apa? Benua Eropa. Nah, itu kan terdiri dari beberapa pulau ya. Benua Asia. Nah, pulaunya banyak, termasuk salah satunya Pulau Jawa. Seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Atau skala, Bang Wafa. Itu juga boleh. Nah, kemudian di model yang kedua kita punya seperti ini. Sudah dituliskan satu ini ya, tinggal mencari pasangannya. Nah, mencari pasangan ini yang sulit, teman-teman. Oke, clue-nya apa? Bahan produk katanya. Ada lagi yang nemu clue selain bahan produk, jenis. Oke, boleh. Oke, jenis. Nah, boleh ya. Clue-nya adalah jenis. Kita tulis di sini. Sepertinya yang enak itu yang jenisnya. Baju adalah salah satu jenis pakaian. Nah, kemudian beras adalah salah satu jenis apa? Apakah jenis padi? Jelas bukan ya. Jenis pangan? Nah, boleh masuk. Jenis sawah? Apakah beras salah satu jenis sawah? Bukan. Apakah beras itu salah satu petani? Bukan juga. Desa? Bukan. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang B, yang pangan. Baju adalah salah satu jenis pakaian, karena pakaian macam-macam. Ada celana, ada kemeja, kemeja sama aja ya, sama baju. Ada kaos, nah itu macam-macam. Kemudian beras itu salah satu jenis pangan. Nah, yang lainnya apa? Kayak gandum, kayak jagung itu kan juga termasuk pangan. Kemudian di soal model yang ketiga kita punya seperti ini. Nah, soal yang seperti ini akhir-akhir ini sering muncul. Marah berhubungan dengan titik-titik sebagaimana berhubungan dengan ledakan. Depan belakang ya, belakang depan. Kita mencari clue-nya. Oke, waktu ada yang jawab ini. Yang benar adalah ono. Oke, ada yang B, ada yang C, dan ada yang E. Kalau teman-teman yang belum kira-kira jawabnya apa? Di sini marah itu berhubungan dengan apa? Kerusakan, amuk, emosi, tidak puas. Nah, marah itu kan bisa emosi, bisa hawa nafsu, bisa karena tidak puas, bisa menyebabkan kerusakan, bisa menyebabkan amukan. Nah, macam-macam ya. Ternyata dari A sampai E yang awal ini masuk semua gitu. Nah, terus yang mana? Nah, di sini kita lihat kalau marah berhubungan dengan bom. Yang ini, sebagaimana bom berhubungan dengan ledakan, kan kurang tepat ya. Ini lebih ke besar kecil, atau kecil besar, kecil dan besar kayak yang tadi ya. Kecil dan besar. Nah, kalau kecil itu marah, tapi kalau besar itu ngamuk gitu ya. Sama halnya dengan apa? Letupan itu kecil, meletup, meletup balon hijau, itu meletus.
Oke, lanjut. Nah, di sini kalau kecil letupan, kalau besar ledakan. Berarti yang B ya, teman-teman, yang paling tepat. Aman ya? Oke. Setidaknya udah nemu jawaban yang beda. Berarti udah mulai pusing. Oke, kita tambah pusing lagi di soal penalaran, teman-teman. Nah, di penalaran ini ada macam-macam ya. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menganalisis informasi, kemudian memahami hubungan antar konsep, serta menyelesaikan masalah berdasarkan data atau fakta. Nah, kemampuan penalaran ini biasanya terdiri dari penalaran logis dan juga analitis. Nah, kalau dalam konteks eh, tes TBS LPDP itu nanti ada tes kecukupan data seperti itu. Penalaran logis itu adalah menyelesaikan masalah dengan mengikuti aturan logika. Nah, aturan logika seperti apa nanti kita coba bahas satu persatu gitu ya. Semoga nanti bisa mewakili keseluruhan. Kemudian ada penalaran analitis. Nah, ini mengidentifikasi hubungan antara elemen-elemen dalam suatu situasi untuk memahami pola atau struktur. Dan yang ketiga, dalam konteks LPDP ada kecukupan data. Nah, ini terkait dengan matematika biasanya ya. Diberikan dua pernyataan untuk menjawab suatu pertanyaan. Apakah satu pernyataan cukup atau harus keduanya atau bagaimana? Nah, nanti dibahas di kecukupan data gitu. Nah, kita ke yang pertama di penalaran logis ada hal seperti ini. Silakan teman-teman dibaca terlebih dahulu pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Nanti kita bahas. Semua siswa yang mengikuti ujian tidak membawa handphone. Kemudian sebagian siswa yang ujian memakai kacamata. Simpulan yang tepat seperti apa? Oke, banyak yang jawab itu. Sama semua ini, nggak ada yang berbeda. Nah, kira-kira gimana? Di sini kita punya yang pertama yang perlu diperhatikan, teman-teman. Kita punya kata semua ya. Semua siswa ini premis satu atau pernyataan satu. Semua siswa. Kemudian yang di premis kedua atau pernyataan yang kedua, kita punya sebagian. Nah, perlu digarisbawahi kalau kita punya semua di premis satu dan sebagian di premis dua, maka kesimpulannya adalah sebagian, gitu ya. Berarti semua terus sama sebagian, ini kesimpulannya adalah sebagian. Nah, ini cara mudahnya ya. Berarti untuk yang semua kita hilangi, kita eliminasi, gitu. Dari A, C, dan D kita hilangkan dulu, nggak usah dibaca untuk menghemat waktu. Nah, kita bacanya yang E sama, kok yang E? Bener nih, yang E sama yang D. Di sini sementara siswa yang ujian tidak memakai kacamata. Bukan ya? Sementara siswa yang ujian tidak memakai kacamata. Nah, yang bawa handphone ini nggak disinggung sama sekali. Berarti ini kurang tepat. Kemudian kita coba yang E, apakah benar jawabannya? Di sini sebagian siswa yang ujian memakai kacamata dan tidak membawa handphone. Nah, kita cross check lagi. Di sini
sebagian siswa yang ujian memakai kacamata, yang ujian pakai kacamata, terus kalau semua siswa yang ujian tidak bawa HP gitu ya. Berarti sebagian siswa yang ujian pakai kacamata tidak bawa HP. Benar jawabannya ya gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Kalau ada atau nanti disimpan di akhir juga boleh. Ini untuk penalaran logis yang pertama. Kemudian ada lagi soal seperti ini. Dalam sebuah kelas, sebagian besar siswa hobi sepak bola. Sebagian besar lainnya hobi bulu tangkis. Nah, kesimpulannya seperti apa? Yuk, boleh ditulis di kolom chat. Nah, kalau dalam soal penalaran logis seperti ini, teman-teman, kita nggak boleh memasukkan opini pribadi ke dalam penarikan kesimpulannya. Jadi semuanya harus berdasarkan apa yang ada di dalam soal. Nggak boleh opini kita masuk ke dalam sini, ke dalam soal. Nanti nggak ketemu jawabannya. Nah, di sini kan konteksnya adalah siswa ya. Berarti misalkan dalam suatu kelas ya. Ada yang jawab apa ini tadi jawabannya? D, terus masih dikit ini yang jawab. Ada yang jawab A, yang lain gimana? Oke, ada yang jawab E juga, ada yang jawab C. Oke, ayo dipilih. Yang B. Belum ada itu. Nah, ini katakanlah semestanya, teman-teman. Artinya dalam suatu kelasnya, kita kotaki seperti ini ya. Nah, di sini dikatakan sebagian besar hobi sepak bola. Nah, ini katakanlah sebagian besar segini. Ini bola. Kemudian sebagian besar lainnya, ini bulu tangkis. Nah, kita misalkan di sini sebagian besar lainnya, bulu tangkis gitu ya, bulu tang. Nah, ini ingat ya, sebagian besar. Berarti ada dong yang kecil di sini, ada yang kecil di sini, mungkin suka basket, mungkin suka nari, atau mungkin suka hobi masak-masak, kan ada juga. Kita nggak tahu ya. Nah, di sini kalau di premis pertama sebagian, premis kedua sebagian, artinya dia suatu dua entitas yang terpisah. Nggak bisa kita simpulkan. Berarti dari sini sebagian besar yang A. Sebagian besar siswa tidak hobi sepak bola dan tidak hobi bulu tangkis. Ini salah. Kemudian sebagian besar siswa hobi sepak bola saja juga salah karena ada yang bulu tangkis juga. Sebagian tertentu dari siswa-siswa itu hobi sepak bola dan bulu tangkis. Sebagian tertentunya yang mana? Ini yang kurang tepat juga. Kemudian semua siswa hobi sepak bola atau bulu tangkis. Nah, kurang tepat ya kata semua di sini. Jadi ini keliru, yang paling benar adalah yang E. Kita nggak bisa menyimpulkan dua hal yang terpisah gitu. Misalkan saya suka warna putih, kemudian dia yang di sana juga suka warna putih. Apakah keduanya memiliki sifat yang sama? Kan belum tentu. Apakah mereka saling menyukai? Nah, belum tentu juga ya. Jadi diingat-ingat kalau sebagian sama sebagian berarti kita nggak boleh menyimpulkan atau tidak ada kesimpulannya gitu ya. Aman teman-teman, kita lanjut lagi di soal yang tiga.
dalam ya dermaga dalam, maka sebagian kapal ya yang sudah ketemu boleh ditulis di kolom chat. Mana ini? Belum ada. Sepertinya udah pusing. Oke, udah ada yang jawab apa? C, D, A, C, D. Oh, macam-macam ternyata. Oke, ini terkait materi terkait apa, teman-teman? Ada yang penarikan kesimpulan ya. Kalau dalam penarikan kesimpulan seperti ini ada 3 macam. Yang pertama apa? Ini silogisme. Jangan silogisme dulu. Silogisme harus yang terakhir. Yang pertama ada modus ponen. Modus ponen. Nah, modus ponen itu seperti ini. Jika premis yang pertama, P maka Q, kemudian premis yang kedua itu muncul P, maka kesimpulannya adalah yang Q gitu ya. Ini untuk modus ponen. Selanjutnya di yang kedua ada modus tolen. Modus tolen. Nah, modus tolen itu sama yang di premis pertama, P maka Q, kemudian yang premis kedua munculnya negasi Q. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah negasi dari P. Nah, selanjutnya yang ketiga ada silogisme. Silogisme. Nah, silogisme gini, jika P maka Q, kemudian yang premis kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Atau Q-nya ini saling menghilangkan gitu ya. Nah, dari 1, 2, 3 ini kira-kira soal yang ini ikut yang bagian mana? Modus ponen, modus tolen, atau silogisme? Jelas ya, hubungannya adalah silogisme di mana laut pasang boleh kita misalkan sebagai P, dermaga tenggelam ini kita misalkan sebagai Q. Nah, kemudian sebagian kapal tidak bisa merapat ini sebagai R gitu ya. Nah, sehingga kesimpulan yang paling tepat ini harusnya gini. Kesimpulan paling tepat P maka R. Nah, ada nggak jika laut pasang maka sebagian kapal tidak bisa merapat. Jika laut pasang, nah laut pasang itu cuman yang A sama B. Tapi di belakangnya R-nya ini nggak ada. Adanya semua kapal tidak dapat merapat. Ingat sebagian sama semua itu 2 hal yang berbeda ya. Kalau semua berarti secara keseluruhan, kalau sebagian itu parsial atau mengambil sedikit-sedikit seperti itu. Berarti dari sini ternyata tidak cukup untuk menyimpulkan. Nah, dari bentuk P maka Q ini boleh kita ubah menjadi bentuk inverse-nya. Nah, inverse dari ini apa? Ada yang tahu nggak? Berarti kalau inverse itu kan kebalikan ya. Maka negasi P, maka negasi Q. Nah, ini untuk inverse. Coba dicari apakah ada atau enggak. Kemudian selain inverse, kita juga punya converse. Bukan merek sepatu ya, converse. Nah, converse ini dibalik Q maka P. Oh, saya kebalik nulisnya harusnya. Harusnya converse dulu baru inverse gitu ya.
Nah, selanjutnya yang terakhir kita punya kontraposisi. Nah, kontraposisi itu dari sama inverse itu sama. Maksudnya saling berhubungan gitu ya. Berarti di sini negasi Q, maka negasi P. Saya balik aja deh. Ini biar dilihatnya enak. Berarti converse dulu ya yang di atas. Converse. Ini Q maka P. Kemudian inverse. Inverse ini negasi P maka negasi Q. Nah, kemudian bentuk cara menyimpulkannya, bentuk P maka Q ini kita rubah menjadi bentuk converse, inverse, atau kontraposisi. Dan kata sebagian, inverse dari sebagian, ini menjadi semua ya, sama dengan semua. Atau kebalikan kata sebagian itu adalah semua gitu. Berarti kalau ada semua, nanti dibalik menjadi sebagian. Dinegasikan menjadi sebagian. Ada nggak? Kita coba yang kontraposisi, berarti menjadi negasi R gitu ya, negasi R. Kalau negasi R ada nggak? Nggak ada ya, berarti bukan. Kemudian apa? Oke, kita pakai yang inverse aja deh, karena di sini laut pasang, maka kalau dinegasikan adalah laut tidak pasang. Nah, antara C, D, sama E ya, laut tidak pasang, kita pakainya yang ini teman-teman. Mana ini? Sorry. Pencet. Kita pakai yang inverse ini. Jika laut pasang, terus Q-nya, berarti kan negasi R ya, maka semua kapal, nah tidak berarti kan dapat. Tidak bisa, maka ini dapat ya. Sehingga jawaban yang paling tepat apa? Ingat, semua sama sebagian, itu berlawanan. Yang paling tepat C atau D? Kok banyak yang D? Apa ya? Sebagian diinverskan itu menjadi semua ya, berarti yang C harusnya. Nah, yang C teman-teman. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini sering digunakan. Jadi kalau misal merasa penting, silahkan teman-teman dicatat nanti pas lupa diingat-ingat kembali. Oke, kita lanjut lagi di soal yang berikutnya, biar nanti waktunya nggak terlalu molor banyak. Ada penalaran analitis, teman-teman. Tadi kan berhubungan dengan pola atau struktur. Nah, kita punya urutan hal yang seperti ini. Ini menyusun-nyusun gitu. Menyusun-nyusun apa bahasanya? Mengurutkan. Ya, yang sudah boleh ditulis di kolom komentar. Saya minum dulu. Nah, kalau bingung teman-teman, ini boleh kita gambar. Misalkan di sebelah sini adalah yang paling awal.
Kemudian sini akhir. Ini ada berapa kotak? Ada berapa surat? Ada 5 ya. Kita buat tempat. Satu, dua, tiga, empat, dan 5. Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab C. Nah, katanya seorang presenter itu harus membacakan surat dari penonton di rumah. Di sini dikatakan surat A dibaca menjelang akhir acara. A menjelang akhir acara, berarti bukan di akhir ya. A bisa kita tempatkan di sini atau di sini karena menjelang akhir. Tapi kemungkinan besar yang nomor 4. Tapi kita coba baca lagi. Surat B dibaca lebih dahulu dari surat A. Kalau misal A-nya di sebelah di urutan nomor 4, B-nya boleh kita taruh di sini atau di sini ya, jika A-nya nomor 3. Tetapi bukan sebagai surat pembuka. Nah, berarti bisa ke 2 atau ketiga. Intinya B di situ. Terus surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E sama B. Jadi gimana? Manakah surat yang dibaca paling awal? Bentar. A dibaca menjelang akhir acara. Oh, sorry. Akhir acara berarti boleh di sini ya. Nah, nanti biar biar muat ini. Kalau nggak begitu, nggak muat. Nah, kemudian di sini tadi apa lagi? Surat C dan D dibacakan berurutan. Oh, berarti C sama D di sini ya. Nah, dari sini kelihatan karena berurutan di antara surat E dan B. Oh, berarti B-nya ini yang sebelah sini, E-nya paling awal dan A-nya paling akhir. Gitu. Jadi, jawaban yang tepat atau surat yang dibaca paling awal adalah surat E ini. Jawabannya yang E. Oke, kata Bang Hanung, E, C, D, B, A. Oke, benar. Mantap. Aman ya? Yuk, lanjut. Nah, kita punya soal seperti ini lagi. Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Keila. Yuk, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sudah ada atau belum? Belum ada yang jawab ini? Oke, Mbak Arina sudah. Nah, kita coba itu ya, terjemahkan satu-satu soalnya. Di sini Edi mengerjakan soal selesai lebih cepat. Kalau lebih cepat, kita simbolkan seperti ini ya, lebih dari. Maksudnya lebih cepat dari. Berarti E, eh, kita coba. Oh, gini aja, pakai nama aja, biar nggak pusing. Edi lebih dari Kayla. Oke, Bang Hanung udah. Kemudian yang selanjutnya, Emil selesai tidak lebih cepat. Kalau tidak lebih cepat, sebenarnya ada dua apa namanya? Dua interpretasi. Bisa sama dengan Winda atau bisa lebih lambat daripada Winda. Tapi kalau sama dengan sepertinya nggak mungkin ya. Berarti kita sebut di sini Emil itu kurang dari Winda atau lebih lambat dari Winda.
Kemudian yang selanjutnya ini udah Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Nah, Amel sama Kayla. Oh, berarti begini. Amel ini kurang dari Kayla. Nah, terus bawahnya, jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla, ingat Winda lebih lambat dari Kayla. Atau kita balik, tulisannya menjadi Kayla lebih cepat, biar enak. Kayla lebih cepat daripada Winda. Dan Amel tidak lebih cepat daripada Emil. Ini kita interpretasikan nanti ya. Ayo, pada bingung sendiri itu. Nah, kita samakan dulu ini teman-teman tandanya. Kalau ini berarti boleh kita tulis menjadi Winda lebih dari ya. Kita balik tandanya. Lebih dari Emil. Biar teman-teman nanti nggak bingung. Kalau Kayla ini lebih dari Amel. Nah, tandanya udah sama lebih dari semua. Di sini nanti akan jelas terlihat. Edi lebih dari Kayla. Nah, padahal Kayla lebih dari Amel, Kayla lebih dari Winda. Sugestinya. Perkiraannya Edi paling tinggi ya, paling cepat. Kemudian ada Kayla. Nah, Kayla kan dia lebih di yang nomor 4 ini, di urutan keempat, Kayla lebih dari Winda ya. Dan Winda lebih dari Emil. Nah, berarti boleh di sini kita tulis ini Winda, ini baru Emil. Nah, sama diperjelas dengan Amel tidak lebih cepat daripada Emil. Amel tidak lebih cepat daripada Emil. Berarti Emilnya lebih cepat daripada Amel. Nah, urutannya menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, pertanyaannya, maka yang selesai urutan keempat. Berarti keempat ini ya. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Keempat adalah yang Kang Emil. Jawabannya yang D. Oke, mantap ya. Benar semua. Edi, Kayla, Winda, Emil, Ahmad. Oke. Nah, aman ya. Lanjut. Yang terakhir. Nah, ini agak panjang. Hati di jalan. 3 menit maksimal. Maksimal. Oke, mana? Sudah atau belum, teman-teman? Masih pusing sepertinya. Banyak info. Nah, analitis itu seperti ini ya. Kita perlu fokus. Tapi saya banyak bicara ini. Jadi mengganggu fokus teman-teman. Oke, sudah ada yang ketemu, Bang Wafa. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam suatu perguruan tinggi negeri, tiap mahasiswa diwajibkan menjadwalkan 8 mata kuliah. Ada C,
D, E sampai J ya mata kuliahnya. Ayo Bang Wafa ganti. Kemudian semua mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan. Dia mata kuliah yang diambil ulang. Oke, berarti pintar-pintar mahasiswanya. Jadwal dari kedelapan kuliah itu dibagi oleh beberapa hal berikut. Nah, jadi harus mengikuti aturan atau mengikuti syarat dari ini ya. Ini syaratnya adalah yang titik-titik. Yang pertama, J selalu diambil di semester pertama. Nah, kita coba ya ke soalnya. Kita baca syaratnya nanti. Kita langsung ke soal. Urutan jadwal yang memenuhi persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 sampai 8. Ingat, berarti semester 1 nggak masuk hitungan ya. Nah, dari syarat yang pertama sepertinya yang A sudah nggak tepat ya, keliru. Karena di sini J-nya diambil di semester 8 ini. Berarti di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, urutannya seperti itu ya. Untuk yang A kurang tepat, yang J-nya ini menyalahi aturan atau menyalahi syarat yang pertama, di mana J harus diambil di semester pertama. Kemudian, untuk yang B, urutannya seperti ini, kita baca syaratnya. C selalu diambil segera setelah mata kuliah D. Nah, artinya C sama D ini berdampingan, teman-teman. Di mana D dulu baru C gitu ya. D baru C. Nah, artinya ini boleh masuk untuk yang B. Kemudian yang C dia terpisah, semesternya berbeda. Berarti ini keliru ya untuk yang C. Semoga bisa dipahami, teman-teman. Karena banyak yang jawab C. Kelirunya di situ. Dia nggak memenuhi syarat kedua. Kemudian untuk D ini masih masuk. Kemudian untuk E juga masih masuk. Tinggal B, D, E ya. Kita baca lagi syarat ketiga. E harus diambil sebelum mata kuliah C. Nah, ingat E-nya harus sebelum ya. Sebelum. Nah, di sini E-nya setelah mata kuliah C. Oh, berarti salah untuk opsi yang B. Nah, yang ini boleh. Kemudian yang E juga E-nya di sebelah sini dan ini E-nya di sebelah sini. Masih di depan C gitu ya. Kita masuk ke syarat keempat. F dan I harus dipisah semester yang berurutan. Oke, 2 semester yang berurutan. Kita hapus yang ini ya, yang E-nya kita hapus. Dan tinggal D sama E. Kita coba hitung F sama I-nya dipisah oleh 2 semester yang berurutan. Nah, sementara dari sini yang opsi D itu melewati 3 semester ya. Sementara untuk opsi yang E ini melewati 2 semester. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang E dong, gitu. Aman teman-teman? Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Oke. Ya, lanjut lagi. Kita masih punya 2 soal di kecukupan data. Nah, ini ada beberapa trik dari kecukupan data karena opsinya itu selalu sama. Opsi jawabannya sama, jadi usahakan teman-teman menghafal. Karena kalau sudah hafal, itu nggak perlu baca lagi opsinya. Opsinya panjang. Kemudian perhatikan informasi yang diberikan dan apa yang ditanyakan. Coba jawablah pertanyaan tanpa informasi satu dan dua. Oke. Identifikasilah kekurangan informasinya. Apakah jika satu lah dan seterusnya gitu ya. Nah, kita punya kecukupan data yang pertama. Nah, opsinya panjang, tapi ini sama terus, teman-teman. Kalau di kecukupan data ini sama terus, begini, nggak berubah-ubah. Apakah segitiga PQR merupakan segitiga sama kaki? Nah, PQR gimana?
bentuknya kan boleh seperti ini, boleh seperti ini, terus boleh gimana lagi? Boleh seperti ini. Nah, beda-beda ya. Informasi yang pertama, PQR itu 80 derajat. Misal saya gambar lebih besar di sebelah sini. Belum ada Kak untuk link presensi. Oke, PQR. Nah, kita misalkan P, Q sama R. Kalau di sini 80 derajat, berarti Q-nya yang tengah ini ya. Nah, ini 80. Apakah di sini menunjukkan sama atau enggak? Nah, di sini kan macam-macam. Dia bisa berapa? Yang penting jumlahnya kalau segitiga itu 180 ya. Di sini bisa 20 mungkin. Terus di sini bisa 80 bisa. Terus ada lagi kemungkinan lain. Kemungkinannya banyak. Di sini 50 bisa. Sini 50 juga bisa. Nah, banyak ya. Berarti untuk informasi satu atau pernyataan satu saja itu nggak cukup. Ini jadi opsi yang A kita eliminasi dulu ya. Ini nggak cukup. Kemudian kalau misal pernyataan yang kedua, misalkan dari segitiga seperti ini, di mana P, Q, R itu begini. Nah, sudut PQR artinya sudut P ini, sudut Q ini, sama sudut R, ini besarnya sama. Misalkan alfa. Nah, kalau besar sama begini, berarti kan ini sama kaki ya. Nah, berarti pernyataan dua saja ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Jadi jawaban yang tepat untuk yang kecukupan data nomor satu ini sudah benar. Yang B gitu ya. Aman teman-teman? Oke, aman. Jawab sendiri. Lanjut, satu lagi. Kita punya seperti ini. Nah, opsinya tetap sama ya, nggak berubah. Di sini dikatakan berapa usia anak yang lebih tua. Apakah bisa dijawab tanpa pernyataan yang disebutkan? Ternyata nggak bisa. Oke, kita coba gunakan pernyataan yang pertama. Sorry. 5 tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 24 tahun. Nah, kita misalkan dua orang bersaudara ini A dan B gitu ya. Untuk pernyataan yang pertama berarti bunyinya begini. 5 tahun yang lalu berarti A dikurang 5. Jumlah usia dua orang bersaudara adalah 20 tahun. A dikurang 5 karena 5 tahun yang lalu ditambah B dikurang 5 itu hasilnya 24. Nah, kalau kita operasikan maka ketemu seperti ini. A ditambah B, negatif 5 sama negatif 5 berarti negatif 10 ya, sama dengan 24. Maka kalau kita temukan begini, A tambah B sama dengan 24 tambah 10. Ini A plus B berarti 34. Apakah bisa menjawab mana yang lebih tua? Kan nggak ada ya. Kita cuma tahu jumlah usia keduanya 5 tahun yang lalu adalah 34. Yang lebih tua siapa? Kita nggak tahu. Berarti pernyataan satu saja dia tidak cukup. Kemudian ini salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab ini kurang tepat ya. Antara B sama kok B.
A sama D ini kurang tepat. Kemudian pernyataan yang kedua, teman-teman. Kita coba terjemahkan. 3 akan datang. Berarti A ditambah 3, 2 kali usia yang lebih tua sama dengan, benar ketutup. Ais. Itu sama dengan 2 kali usia yang lebih muda. Nah, kalau kita terjemahkan berarti gimana? 2 kali usia yang lebih tua ya. 2 kali usia yang lebih tua itu sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 12 tahun. Berarti 2 dikali B ditambah 3 karena 3 tahun yang akan datang ditambah 12. Nah, kita gini kan, operasikan pelangi. Berarti 3A ditambah 2 kali 3 itu 6 sama dengan ini 2 kali B, 2B. Terus 2 kali 3 berarti 6 ya, ditambah 12. Nah, kita lanjutkan perhitungannya. 3A ditambah 6 sama dengan, sorry. Ya, maaf. Terima kasih, teman-teman. 2A, 2A. Nah, di sini 2B ditambah, ini 18 ya. Nah, kalau kita kelompokkan menjadi 2A dikurang 2B sama dengan 18 kurang 6. Ini ketemunya 2A dikurang 2B sama dengan 12. Atau boleh kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 semuanya, menjadi A dikurang B, itu hasilnya adalah 6. Nah, selisihnya gitu ya. Nah, ini boleh kita ubah menjadi A itu sama dengan B ditambah 6, biar kita bisa substitusikan ke dalam persamaan yang biru. Selanjutnya kita punya begini. A plus B sama dengan 34. Berarti kalau A-nya kita ganti B plus 6, B plus 6 ditambah B gini ya, sama dengan 34. Ini ketemu 2B, 2B kok nulisnya 24, ini nggak sinkron mulutnya. 2B sama dengan 34 dikurang 6. Nah, ketemunya 2B sama dengan berapa ini? 28 ya. Berarti adalah 18. Kalau B-nya 18, maka A-nya ketemu berapa? Ya, kita tarik ke sini. Berarti A-nya adalah 18 ditambah 6 ya. A-nya ketemu. Sebentar, itu 14 yang mana? Oh iya, nggak fokus ini. Ya, ya, maaf. Dimarahin banyak orang. Oke, siap. Nah, ini ketemunya 20. Nah, dari sini ketemu siapa yang lebih tua sekarang, si A atau si B? Ternyata si A. Nah, kalau dua pernyataan digunakan secara bersama-sama, maka ini bisa menjawab pertanyaannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ini. Gitu ya. Bisa dimengerti, teman-teman? Nah, ini untuk anak-anak non eksakta biasanya agak susah menjawab di bagian ini, pusing. Apalagi dikejar waktu ya kalau tes itu. Makanya perlu banyak-banyak latihan. Kalau nggak mau yang kayak gini ya cari LO. Oke, aman teman-teman. Mungkin itu dulu ya dari saya. Kalau misal ada pertanyaan boleh disampaikan. Nah, untuk teman-teman yang mau bersilaturahim boleh di bawah ini ada nomor email sama IG. Itu Oke, dulu baik. saya Baik, terima kembalikan ke kasih. moderator. Oke, sama-sama. Terima kasih sebelumnya Kak Ahmad
Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan. Oke, yang pertama ada Muhammad Wafa. Silahkan bisa menyampaikan pertanyaannya. Oh ya, Jangan susah-susah ya. betul. Oke, sebenarnya suaraku sudah terdengar belum ya? Sudah, Mas? Oh ya, eh, Bapak pengen tanya di soal yang terakhir gitu terkait pernyataan dua. Misalkan pertanyaan dua, eh, sebenarnya pertanyaan dua cukup eh, cukup untuk menjawab begitu, atau memang harus kedua pernyataan, Mas? Bisa minta tolong ke PPT-nya lagi. Oke. Apakah pernyataan yang kedua bisa menjawab soalnya gitu ya? Mm-mm. Nah, Bapak pilihnya B. milihnya yang B. Oh, Dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, di pernyataan yang kedua, ini 3 tahun yang akan datang, kalau kita ubah menjadi bentuk matematika, itu kan bentuknya yang B ini ya. Kok yang B? Yang hijau ini ya, sorry. ya, betul. Nah, yang hijau. Hijau ini menghasilkan kesimpulan yang seperti ini. A sama dengan B ditambah 6 atau A dikurang B itu sama dengan 6. Nah, mana yang lebih tua antara si A atau si B? Bisa nggak disimpulin kalau bentuknya seperti ini? Itu kan otomatis eh, A-nya yang lebih tua kan, Mas, karena umur B ditambah 6 begitu. Oh, belum tentu. Oh gitu. Untuk kasus ini belum tentu ya. Tapi apakah bisa? Bisa nggak? B ini ditambah 6. Sebenarnya bisa juga ya ternyata. Salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Oh, yang D ini sebenarnya bisa. Cuman untuk angka spesifiknya kita nggak tahu, teman-teman. Kita nggak tahu angka spesifiknya. Untuk yang pernyataan dua sebenarnya bisa. Ini udah nggak bisa dihapus ini. Nah, sehingga kalau misal kita milih salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab Oh, yang D benar. Ini keliru. Masuknya yang B ya. Dua saja cukup. Nah, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Oke, boleh yang B ini. Saya keliru nggak ngambil kesimpulannya? Bisa, bisa. Tapi untuk lebih jelasnya bisa digunakan bersama-sama ya. Hmm. Itu mungkin perasaan Bapak aja sih, oh, Mas, terkait itu. Oke, ya terima kasih Mas Wafa atas koreksinya. Ini yang B bisa teman-teman pernyataan dua saja cukup karena mana yang lebih tua ya. Kita nggak butuh infonya untuk yang muda berapa, yang tua berapa. Jadi yang B bisa. Tapi kalau untuk pilihan yang C itu bertujuan untuk mengetahui umurnya berapa. Selain menjawab tadi mana yang lebih tua, dia juga akan lebih spesifik. Yang tua itu umurnya berapa, yang lebih muda umurnya berapa. Begitu ya. Terima kasih Mas Wafa atas Eh, koreksinya. Balik ke pertanyaan sih, ternyata ada spesifiknya, harus perlu spesifik. Berapa usia anak yang lebih tua, ternyata. Oh ya, Jadi oke. tidak hanya, oh ya. Nah, mantap. Ini Mas Lutfi, mantap. Udah dikoreksi. Terima kasih. Ini teman-teman kritis ternyata. Kalau apa, itu pakainya yang
dua bersama-sama ya. Begitu teman-teman. Mungkin ada lagi boleh disampaikan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Ada? Sudah cukup jelas? Oke, sepertinya sudah tidak ada, Kak. Oke. Oke, baik. Oke, mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya, Kak ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum on cam. Silahkan bisa on cam terlebih dahulu. Kita bisa foto terlebih dahulu untuk kegiatan kita di malam hari ini. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang belum. Sudah semua? Oke, baik. Saya mulai ya. Untuk slide pertama. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Selanjutnya untuk, oke, ini baru ada yang on cam. Oh ya, tidak apa-apa. Yang bisa on cam silahkan on cam ya. Selanjutnya saya ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Saya mewakili dari Mata Garuda Jawa Tengah. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya ya, Kak ya. Terima kasih Sama-sama. sekali Kak Ahmad. Semoga sukses selalu ya. Oke, mungkin kepada teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung pada acara di malam hari ini. Untuk acara selanjutnya nanti akan diinfokan kembali di grup ya. Jadi jangan sampai ketinggalan infonya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita di malam hari ini. Acara terakhir yaitu penutup. Saya tutup untuk acara pada malam hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kurang-kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.